baik terdakwa. Menimbang bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan dan penasihat hukum juga mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang masing-masing bisa pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan C1 tapi tidak semuanya. Melanggar pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 110 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga melanggar pasal 160 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dalam penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah nomor 33/2020 PN Balikpapan tanggal 3 Maret tahun 2020 yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan eksepsi keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk selanjutnya. Menyatakan pengadilan negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Hutan Tambuni. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Hutan Tambuni sah. Memerintahkan kepada penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, penuntut umum dipersilakan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1 saksi Joko Triamboro, 2 saksi Agus Kuswanto Esa, 3 saksi Stefanus Itale alias Stephen Itale, 4 saksi Fani Karel dari Mena SE. Menimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan ahli yang di persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. 1. Dr. Alfianus Salam MHum, ahli bahasa. 2. Profesor Dr. Panji Muluk PhD, ahli psikologi sosial politik. 3. Muhammad Mulyandi SHMH, ahli hukum tata negara. Yang keterangan sebagai tersebut dalam putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa bersama tim penasihat hukumnya telah mengajukan saksi adecat dan di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Laurentius Kadepa, 2. Armin Kogoya, 3. Anugrah Rizky Akbari SHMSI. Menimbang bahwa penasihat hukum telah pula mengajukan ahli di persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa penuntut umum terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai tersebut dalam putusan ini dan telah dibacakan. Penuntut umum telah mengajukan saksi perbalisan di bawah sumpah menerangkan, yaitu saksi Khairudin berikut tidak perlu dibacakan. Penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa
1 unit HP merek Nokia warna hitam, 1 unit handphone merek Oppo warna putih, 1 buah batu kali ukuran 6 kali 7 cm, 1 buah mobil jenis Innova warna hitam, 1 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Samsung, 2 unit komputer Dell, 2 unit printer Canon, 8 unit mouse Lenovo, 1 unit buah mouse Acer, 1 buah mouse Kotre, 1 buah charger laptop Ipon, 2 buah charger laptop Asus, 1 buah charger laptop HP, 4 buah charger komputer Lenovo, 2 buah kabel power komputer, 2 buah kabel data komputer, 5 buah kabel printer, 2 buah kabel roll, 1 buah tip pompo Polytron, 1 buah setelan suara musik, suara mic, 1 buah ampli, 1 buah digital video, 1 buah wireless, 1 WiFi, 1 terminal WiFi, 1 buah memori CPU, 1 buah duduk Ansom, 1 buah charger baterai Nikon, 1 megafon, 2 buah kalkulator Casio, 1 buah kamera CCTV, 1 buah buku kerja 2018 Provinsi Papua, 1 buah speaker kecil, 2 buah roll kain warna coklat, 27 buah ikat pinggang kecil Corby, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 1 buah tas, 1 buah sepeda motor Honda, 1 buah kunci ring, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng, 1 buah parang, 1 buah tombak kayu, 4 buah busur, 36 anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi pipa, 47 buah kapel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang potongan kayu. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan demikian. Juga berdasarkan transaksi dalam terdakwa dan adanya barang-barang bukti satu sama lain dihubungkan saling berselang oleh fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Agustus dan 29 Agustus 2019 di Jayapura telah terjadi aksi demo yang dilakukan oleh BEM seluruh Universitas Papua. Bahwa aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 berjalan dengan baik dan lancar dan aspirasi yang disampaikan mengenai kejadian rasis di Surabaya. Bahwa aspirasi aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 telah lanjuti dengan mengadakan pertemuan dan tokoh masyarakat dapat turut bahwa 29 Agustus 2019 dilakukan dan seluruh universitas yang ada di Papua bersama masyarakat dan diikuti pula beberapa semua di Surabaya, tetapi dalam orasinya mengumumkan referendum untuk Papua merdeka dapat melihat kedatangan tim di Polda Papua sehingga seketika itu juga peserta rapat yang di dalam dapat juga terdakwa Kota Tabuni langsung membubarkan diri dan berlari menuju ke Gunung Ombel Poker untuk sembunyi. Bahwa tim Polda Papua melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan para peserta rapat yang kemudian mendapati dan mengamankan terdakwa Kota Tabuni. Bahwa setelah terdakwa Kota Tabuni diamankan dan dilakukan pemeriksaan, didapati pada terdakwa 1 unit handphone merek Oppo F5 warna hitam Polres Papua OLMBP yang bertujuan memperjuangkan Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa terdakwa Kota Tabuni bersama dengan Victor Yeimo dalam daftar pencarian orang, Edison Maromi dalam daftar pencarian orang, membentuk organisasi OLMBP di Papua dengan tujuan untuk menyatukan dari beberapa organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dengan KNPB, yaitu memperjuangkan Papua untuk melepaskan diri dari NKRI atau referendum dengan menggabungkan organisasi antara lain PNBP yang diketahui oleh terdakwa sendiri yaitu Kota Tabuni,
NFRP, ketua adalah Porpurus Yapoi Simut. BPNCL, ketua adalah Andi Asam Siba. Dan ULMBP, ketua adalah Edison Warongi. Ketua 1 Andi Asam Siba ada di Vanuatu, dan ketua 2 adalah Terdakwa Putra Tambuni. Sedang dalam organisasi ULMBP merupakan gabungan dari beberapa organisasi PNBP, NFRPB, dan BPNCL yang berdiri sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Bahwa tujuan didirikannya organisasi ULMBP adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jalan melakukan referendum. Bahwa sumber dana organisasi ULMBP berasal dari sumbangan sukarela dari masing-masing simpatisan. Untuk lambang organisasi ULMBP adalah merupakan gambar burung kemau grup yang merupakan lambang negara dari West Papua. Aksi yang dilakukan ULMBP adalah melakukan rapat internal yang dilakukan oleh pengurus ULMBP untuk membahas bagaimana perjuangan kemerdekaan West Papua, dan kegiatan tersebut dilakukan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Bahwa tahun 2014 setelah terbentuknya ULMBP telah menunjuk Benny Wenda sebagai ketua diplomat ULMBP karena memiliki keahlian diplomasi di luar negeri sekaligus bertempat tinggal di Inggris. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di luar negeri berupa pidato, ceramah, atau menghadiri rapat-rapat di luar negeri selalu memposting kegiatannya melalui media sosial berupa dokumentasi dan video agar warga masyarakat Papua mengetahui dan menggunakan data tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua di luar negeri. Bahwa sejak keikutsertaan terdakwa dalam organisasi ULMBP, terdakwa telah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ULMBP, di antaranya pada tahun 2015 bertempat di gedung Parlemen Inggris. Terdakwa melaksanakan kegiatan deklarasi intervensi internasional di West Papua untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Papua terhadap wilayah Indonesia dan menentukan nasib sendiri melalui jalur referendum. Pada tahun 2017, terdakwa melaksanakan kegiatan konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh organisasi ULMBP bertempat di negara Vanuatu, di mana dalam kegiatan tersebut terdakwa diangkat menjadi ketua 2 organisasi ULMBP melalui pemilihan KTT konferensi tingkat tinggi, sementara ketua dijabat oleh saudara Edison Warongi dan ketua 1 saudara Andi Asami Beba. Bahwa terdakwa sebagai ketua 2 dalam organisasi ULMBP, terdakwa kembali melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 di negara Vanuatu dan mengadakan rapat evaluasi tahunan organisasi ULMBP, di mana dalam rapat tersebut membahas tentang perjuangan Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mencari dukungan dari negara-negara lain untuk membantu organisasi ULMBP untuk menentukan nasib sendiri dari pemerintah Indonesia. Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa kembali melaksanakan kegiatan organisasi ULMBP bertempat di Kampung Harapan Sentani, tepatnya di salah satu gedung kosong yang tidak dipakai, di mana dalam kegiatan tersebut membahas tentang perjuangan Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 9 September 2019, terdakwa diamankan aparat kepolisian sehubungan dengan rapat tertutup gelap yang dilakukan oleh terdakwa bersama beberapa anggota masyarakat di Rusunawa, Perumnas 3, Waina, Distrik Hiram, Kota Jayapura. Bahwa di dalam handphone milik terdakwa Putra Tambuni terdapat beberapa file atau dokumen yang berkaitan dengan organisasi seperti ULMBP maupun KNPB dalam upaya melakukan perbuatan makar terhadap NKRI dan serangkaian rencana organisasi KNPB maupun ULMBP untuk membentuk negara di atas NKRI dan merencanakan untuk melakukan referendum terhadap wilayah Papua maupun Papua Barat.
lanjutkan. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, barang bukti terdapat beberapa percakapan yang dilakukan oleh terdakwa Bukhtar Tabuni bersama teman-teman terdakwa lainnya yang termasuk dalam organisasi OLMBP maupun KNBP. Di antaranya adalah saudara Benny Wenda yang berada di Inggris, dan dari inti percakapan adalah upaya merancang strategi untuk melakukan referendum terhadap NKRI dengan mengadakan rapat-rapat tertutup di berbagai tempat dan melakukan postingan-postingan melalui Facebook terkait keadaan di wilayah Papua dan Papua Barat, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari organisasi OLMBP. Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 telah menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, dan E. Keterangan terdakwa. Menimbang bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, majelis hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada kesalahan terdakwa yang harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menimbang bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah di negara yang kita cintai, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Menimbang bahwa kini tibalah saatnya majelis hakim untuk mempertimbangkan secara cermat apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya tersebut dengan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke-1 melanggar pasal 106 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 110 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau ketiga melanggar pasal 160 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, maka majelis hakim akan memilih membuktikan dakwaan yang sekiranya terbukti atas perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan ke-1 melanggar pasal 106 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Maka. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ayat 1 unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagai terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan penuntut umum oleh majelis hakim dipertimbangkan lebih dahulu untuk membuktikan tidak terjadinya error impersonal dan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan akan dipertimbangkan setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur-unsur dakwaan telah terbukti semua. Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan di persidangan, terdakwa Bukhtar Tabuni telah membenarkan sebagaimana dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ketika ketua majelis hakim menanyakan jati diri lengkap terdakwa pada awal persidangan, dan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik,
semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak error in persona. Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Bukhtar Tarbuni tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Namun demikian untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak bergantung pada pembuktian unsur-unsur berikut sebagai berikut. Ayat 2. Maka menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik makar. Namun apabila merujuk kepada pasal 87 KUHP disebutkan bahwa makar sesuatu perbuatan dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata ada dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP, bahwa meskipun disebenarkan dengan frase anslah ataupun atem, delik makar tidak harus memenuhi syarat-syarat dalam delik percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Balai Pustaka makar berarti 1. Akal busuk dilihat, 2. Perbuatan atau usaha dalam kurung usaha dengan maksud hendak menyerang dalam kurung membunuh orang dan sebagainya. 3. Perbuatan dalam kurung usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing PPU 15 Romawi garing 2017 tanggal 31 Januari 2018 yang menolak permohonan judicial review atas pasal 87, 104, 106, 107, 108, 139A dan pasal 140 KUHP antara lain menyatakan bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhnya kedua syarat tersebut terhadap para pelaku dapat ditindak oleh aparat penegak hukum. Menimbang bahwa pendapat ahli bahasa Indonesia Dr. Aprinus Salam M.Hum makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan atau perbuatan baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat maupun berbagai aktivitas lainnya yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu. Pengertian makar dapat juga dikaitkan dengan perbuatan, tindakan dan ataupun berbagai bentuk pernyataan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk melawan negara, dan peristiwa makar atau resistensi tersebut ada yang bersifat fisik dalam kurung dengan melakukan berbagai kekerasan. Ada peristiwa yang bersifat aksi-aksi simbolik baik dengan pergerakan-gerakan simbolik tertentu atau dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kewacanaan. Menimbang bahwa menurut ahli tata negara Muhammad Ruliandi SHMH menjelaskan bahwa dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia, makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi dalam suatu negara dengan cara beriringan untuk melakukan suatu perubahan sistem atau suatu pergerakan yang diawali dengan suatu niat perencanaan dan adanya perbuatan permulaan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa baik seluruhnya maupun sebagian, mengancam fondasi sendi-sendi bangunan negara dan menghambat jalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional dengan tujuan terciptanya kondisi porak-poranda dan memberikan dampak kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa terdakwa Bukhtar Tarbuni ditangkap oleh petugas kepolisian daerah Polda Papua pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di komplek Camp Walker, Distrik Herang, Kota Jayapura, bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa berawal dari saksi Joko Triamboro, saksi Agus Kuswanto SH bersama dengan petugas tim Lidik Polda Papua mendapat informasi
bahwa sedang dilakukan pertemuan tertutup atau gelap yang dilakukan sekelompok orang di Rusunawa Uncen yang pada pokoknya membahas tentang pembebasan masa demonstrasi yang ditangkap dan sedang ditahan di Polda Papua berkaitan pada aksi demonstrasi jilid 2 pada tanggal 29 Agustus 2019. Menimbang bahwa benar pada saat saksi Joko Triamboro, saksi Agus Kuswanto SH bersama rekan-rekan tim Lidik Polda Papua setelah mendapat informasi tersebut langsung mendatangi tempat tersebut untuk memastikan informasi. Namun pada saat saksi Joko Triamboro bersama rekan-rekan tim Lidik Polda Papua sampai di tempat peserta rapat melihat kedatangan tim Lidik Polda Papua, seketika itu juga peserta rapat yang di dalamnya terdapat juga terdakwa Butar Tabuni langsung membubarkan diri dan berlari menuju ke Gunung Panggolker untuk bersembunyi. Bahwa mengetahui rapat bubar dan peserta rapat melarikan diri, saksi Joko Triamboro dan saksi Agus Kuswanto SH bersama tim Lidik Polda Papua melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan para peserta rapat lainnya, dan kemudian mendapati dan mengamankan terdakwa Butar Tabuni. Bahwa dari saksi Joko Triamboro ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa ditemukan antara lain 1 unit handphone merek Oppo F5 warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia yang mana di dalam handphone tersebut setelah dilakukan pemeriksaan digital forensik ditemukan dokumen-dokumen terkait organisasi United Liberation Movement for West Papua yang bertujuan memperjuangkan Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi OLM-WP tersebut dipimpin oleh Ketua Victor Yimo, Ketua 1 Edison Waromi, terdakwa dalam kurung Butar Tabuni sebagai Ketua 2 sampai sekarang, dan telah menunjuk Benny Wenda sebagai Ketua Diplomat karena memiliki keahlian diplomasi di luar negeri, dan sebelumnya terdakwa sebagai Ketua PNWP yang bervariasi kepada ULM-WP, bahwa ULM-WP merupakan gabungan dari beberapa organisasi PNWP. NFRWP menimbang bahwa dari dokumen yang ditemukan di HP terdakwa sebagai Ketua 2 ULM-WP, terdakwa setelah beberapa kali melakukan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan deklarasi intervensi internasional di West Papua pada tahun 2015 bertempat di gedung Parlemen Inggris yang membicarakan kemerdekaan bangsa Papua terhadap wilayah Indonesia dan menentukan nasib sendiri melalui referendum. Kemudian terdakwa sebagai Ketua 2 ULM-WP juga melaksanakan konferensi tingkat tinggi bertempat di negara Vanuatu pada tahun 2017. Lalu sebagai Ketua 2 UMLWP terdakwa pada tahun 2018 di negara Vanuatu mengadakan rapat evaluasi tahunan organisasi ULM-WP. Di dalam rapat tersebut dibahas tentang perjuangan Papua Merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan TAP MPR nomor 8 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, maka ruang untuk reformasi dalam hukum positif Indonesia sudah tidak ada lagi. Menimbang bahwa terdakwa menyatakan dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam HP-nya tersebut adalah dokumen lama yang sudah pernah disidangkan dan terdakwa telah menjalani hukuman, sehingga terdakwa tidak dapat lagi diadili dengan dakwaan atas dokumen-dokumen tersebut. Menimbang bahwa terdakwa pernah dihukum 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2012.
Sedangkan dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam HP terdakwa yang didakwakan saat ini adalah dokumen-dokumen kegiatan terdakwa di tahun 2014 membentuk OLMWP, di mana terdakwa sebagai ketua 2, kemudian melaksanakan kegiatan deklarasi intervensi internasional di West Papua pada tahun 2015 bertempat di gedung Parlemen Inggris yang membicarakan kemerdekaan bangsa Papua terhadap wilayah Indonesia dan menentukan nasib sendiri melalui referendum. Kemudian terdakwa sebagai ketua 2 ULMWP juga melaksanakan konferensi tingkat tinggi bertempat di negara Vanuatu pada tahun 2017. Lalu sebagai ketua 2 UMLWP, terdakwa pada tahun 2018 di negara Vanuatu mengadakan rapat evaluasi tahunan organisasi ULMWP. Di dalam rapat tersebut dibahas tentang perjuangan Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa dokumen yang ditemukan di dalam HP terdakwa adalah dokumen lama yang sudah pernah disidangkan adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum. Karena itu, pernyataan tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan mencabut keterangannya di hadapan penyidik karena merasa ditipu oleh penyidik yang katanya hanya dimintai keterangan sebagai saksi saja sehubungan terdakwa pernah dihukum. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan, saksi Karyudin di bawah sumpah menerangkan bahwa cara memeriksa terdakwa ada dengan cara tatap muka. Saksi mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh terdakwa dan diketik di komputer. Setelah selesai di print dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi bila ada yang tidak benar. Setelah terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan isi berita acara pemeriksaan tersebut, kemudian terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangannya. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga telah diberikan hak-haknya, yaitu terdakwa diperiksa dengan didampingi penasihat hukumnya bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi telah menjelaskan bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka dan terdakwa memberikan keterangan tidak dipaksa. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa membenarkan keterangan saksi verbalisan tersebut, sehingga dengan demikian pernyataan terdakwa mencabut keterangan yang diberikan di hadapan penyidik tidak berdasar hukum dan karena itu pernyataan tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa tidak pernah ikut aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019. Hal ini dibenarkan oleh saksi Richard Laurentius Kadepa dan Armin Kogoya dan juga diakui oleh terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Aprinus Salam, MHum, dan ahli Profesor Dr. Andi Muluk, PhD, walaupun seseorang tersebut tidak ikut dari aksi demo, tetapi penyidik kepolisian menemukan bukti-bukti keterlibatan seseorang tersebut dalam peristiwa yang terjadi, maka penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka sesuai bukti yang ditemukan oleh penyidik dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu merupakan rangkaian dari beberapa kejadian sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada tahun 2014 membentuk organisasi ULMWP dengan menggabungkan beberapa organisasi yaitu PNWP, NFRWP, WPNCL, di mana sebagai ketua Victor Limo, ketua 1 Edison Waromi, terdakwa sebagai ketua 2 sampai sekarang, dan telah menunjuk Benny Wenda sebagai ketua diplomat karena memiliki keahlian diplomasi di luar negeri. Terdakwa sebagai ketua 2 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu deklarasi intervensi internasional di West Papua pada tahun 2015 bertempat di gedung Parlemen Inggris
yang membicarakan kemerdekaan bangsa Papua terhadap wilayah Indonesia dan menentukan nasib sendiri melalui referendum. Kemudian terdakwa sebagai ketua 2 ULMWP juga melaksanakan konferensi tingkat tinggi bertempat di negara Vanuatu pada tahun 2017. Lalu sebagai ketua 2 ULMWP terdakwa pada tahun 2018 di negara Vanuatu mengadakan rapat evaluasi tahunan organisasi ULMWP. Di dalam rapat tersebut dibahas tentang perjuangan Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidik bahwa dokumen-dokumen yang ada dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar, bahwa dokumen-dokumen tersebut berasal dari HP terdakwa. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur makar telah terpenuhi. Ketiga, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa unsur turut melakukan, made pleasure, mengandung maksud bersama-sama melakukan. Sedikit-sedikitnya harus ada 2 orang, ialah yang melakukan pleasure dan orang yang turut melakukan, made pleasure. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari informasi rapat tertutup atau gelap yang dilakukan sekelompok orang di Rusunawa yang membahas tentang pembebasan massa demo tanggal 29 Agustus 2019 yang ditahan. Bahwa atas informasi tersebut, saksi Joko Triamboro bersama rekan-rekan tim mendatangi tempat tersebut untuk memastikan informasi tersebut. Namun pada saat saksi Joko Triamboro bersama-sama rekan tim Lidik Polda Papua mendatangi tempat tersebut, peserta rapat melihat kedatangan tim Lidik Polda Papua, sehingga seketika itu juga peserta rapat yang di dalamnya terdapat juga terdakwa langsung membubarkan diri dan berlari menuju Gunung Tambolker untuk bersembunyi. Bahwa tim Lidik Polda Papua melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan para peserta rapat lainnya yang kemudian mendapati dan mengamankan terdakwa Butakabuni. Bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi Acat maupun saksi Adecat serta keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Papua pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar pukul 18 WIB bertempat di Komplek Tambolker, Distrik Herang, Kota Jayapura, karena terdakwa melakukan rapat gelap atau tertutup bersama-sama sekelompok mahasiswa di Rusunawa, Uncen, Perumnas 3, Kota Jayapura. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan dokumen yang ditemukan dalam handphone merek Oppo milik terdakwa tersebut diperoleh fakta bahwa dalam melakukan pergerakan-pergerakan politik untuk tujuan memerdekakan Papua terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdakwa tidak berjuang sendiri, namun terdakwa bersama-sama dengan rekannya Victor Yemo, Edison Waromi, PPO, membentuk organisasi di Papua dengan tujuan untuk menyatukan dari beberapa organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dengan KMBP, yaitu memperjuangkan Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara referendum dengan menggabungkan organisasi antara lain 1. PNBP, 2. NFRPB, 3. WPNCA, 4. ULMWP. Ketua adalah Edison Waromi, DPO, Ketua 1 Edison Waromi, sedangkan Ketua 2 adalah terdakwa sendiri. Dalam organisasi ULMWP merupakan gabungan dari beberapa organisasi seperti PNWP, NFRPP, dan WPNCL yang berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang. Bahwa pada tahun 2014 setelah terbentuknya ULMWP,
telah menunjuk Benny Wenda sebagai Ketua Diplomat ULMWP karena memiliki keahlian diplomasi di luar negeri sekaligus bertempat tinggal di Inggris, dan setiap kegiatan yang dilakukan di luar negeri berupa pidato, ceramah, dan atau menghadiri rapat-rapat di luar negeri selalu memposting kegiatan melalui media sosial berupa dokumentasi dan video agar warga masyarakat Papua mengetahui dan menggunakan data tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi. Menimbang menurut ahli anugerah Rizky Akbari SH/MSc dan Dr. Herlambang Perdata Wiratpraman SHMH bahwa makar atau anslah adalah harus ada tindakan penyerangan fisik terhadap diri presiden dan atau wakilnya, bahwa aksi demo yang menyuarakan rasisme diikuti orasi yang menyebut organisasi merdeka dan kata-kata referendum, dan juga ada simbol-simbol Papua Merdeka, penurunan bendera merah putih dan mengibarkan bendera bintang kejora. Itu semua merupakan keinginan masyarakat Papua untuk merdeka. Hal yang demikian itu tidak masalah karena itu merupakan ekspresi politik, bukan makar. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli anugerah Rizky Akbari SHMSc dan Dr. Herlambang Perdata Wiratpraman SHMH tersebut, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Dr. Aprin Salam M. Hum bahwa pengertian makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan, dan atau perbuatan baik di dalam bentuk kata-kata dan kalimat maupun berbagai aktivitas lainnya yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum dan merongrong kekuasaan yang resmi pemerintah. Dan pendapat ahli Muhammad Rulian di SHM bahwa dalam perkembangan perspektif best practice praktek hukum tata negara Indonesia, pengertian makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam Hakim yang mulia, Konstitusi in het Staatsrecht en Konstitusi de Godsslag dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem atau suatu pergerakan yang diawali dengan suatu niat, perencanaan dan adanya perbuatan permulaan yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa, baik seluruhnya maupun sebagian, mengancam fondasi sendi-sendi bangunan negara, dan menghambat jalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional dengan tujuan terciptanya kondisi porak-poranda dan memberikan dampak kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Menimbang bahwa ahli Dr. Andriana Elizabeth MSOC pernah melakukan kajian sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, dan menurut ahli ada 4 faktor yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Papua, yaitu 1. Masalah pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Ekonomi, dan 4. Pelanggaran HAM. Mengingat 3 faktor yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sangat ketinggalan dalam daerah-daerah ini di Indonesia. Samping itu juga harus menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hal ini harus diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan cara kekerasan dan dengan dalih penegakan hukum. Menimbang bahwa majelis pendapat dengan ahli Dr. Andriana Elizabeth MSOC tersebut, namun demikian bukan berarti pelanggaran hukum yang terjadi seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dibenarkan. Karena kalau hal demikian itu dibiarkan dan tidak dilakukan tindakan hukum, akan merusak sendi-sendi kehidupan dan mencederai tatanan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi, berpotensi mengancam keutuhan bangsa baik seluruhnya maupun sebagian, mengancam fondasi sendi-sendi bangunan negara, dan menghambat jalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan tim penasihat hukum terdakwa dan berkesimpulan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagai orang yang menyuruh, melakukan atau terus telah melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara
jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP junto pasal 5511 KUHP. Karena itu penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan membebaskan terdakwa Mukhtar Tabuni dari dakwaan dan tuntutan pidana serta memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik terdakwa karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa seluruh unsur pasal 106 KUHP junto pasal 5511 KUHP telah terbukti secara sah dan majelis hakim berkeyakinan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan 1 melanggar pasal 106 KUHP junto pasal 5511 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan 1 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana, maka penegakan hukum harus memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan harus memperhatikan asas keseimbangan antara pelaku kejahatan dengan korban yang timbul dalam kejahatan tersebut, baik secara individu maupun secara sosial. Karena penegakan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan cermat dan teliti kasus yang dilakukan terdakwa dan demi penerapan asas keadilan dan keseimbangan hukum, sekaligus untuk menerapkan prevensi hukum agar subjek hukum yang lain tidak mengikuti, meniru atau mencontoh tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka demi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Papua, maka terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan agar status tahanan ini tetap dipertahankan, mengingat majelis tidak melihat adanya alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 unit HP merek Nokia warna hitam dengan IMEI 1359, 1 unit handphone merek Oppo dan 3 buah batu kali dengan ukuran lebar 6 cm dan panjang 7 cm tidak pas untuk dimusnahkan. 1 buah mobil jenis Innova berwarna hitam dengan nopol PA 1693 MP dikembalikan kepada yang berhak. 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Samsung, 1 unit komputer Acer, 2 unit komputer HP, 2 unit komputer Dell, 2 unit printer HP LaserJet, 2 unit printer Canon Prisma, 1 unit printer Epson, 2 buah keyboard Acer, 1 buah keyboard Logitech, 1 buah keyboard Asus, 7 buah keyboard Lenovo, 2 unit CPU Dell, 8 buah mouse Lenovo, 1 buah mouse HP, 2 buah mouse Acer, 1 buah mouse Logitech, 1 buah mouse Portrait, 1 buah charger laptop Kipro, 2 buah charger laptop Asus, 1 buah charger laptop HP, 4 buah charger komputer, 2 buah kabinet power komputer, 2 buah kabel data komputer, 5 buah kabel printer, 2 buah kabel roll, 1 buah tape kompoklitron, 1 buah setelan suara mic Behringer, 1 buah amplifier UHF, 1 buah digital video recorder AHD, 1 buah wireless in-router Wi-Fi Asus, 1 buah Wi-Fi CTE, 1 buah terminal Wi-Fi, 1 buah memori CPU, 1 buah microdo Anisom, 1 buah charger baterai Nikon, 1 buah mic Megafon, 2 buah kalkulator Casio,
1 buah kamera CCTV Hikvision, 1 buah buku kerja 2018 Provinsi Papua, 1 buah speaker Bluetooth kecil, 2 warna coklat korpri, 27 buah ikat pinggang kecil korpri, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 11 buah tas, 1 unit sepeda motor Honda, 1 buah kunci ring, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng plat, 1 buah parang pisau, 2 buah tombak kayu panjang, 4 buah busur, 36 buah anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi perspipa, 47 buah ketapel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang potongan kayu dipergunakan dalam perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dapat merasakan masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali. Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Mengingat dan memperhatikan pasal 106, Junto pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersentuhan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Buktar Tabuni terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Buktar Tabuni dengan pidana penjara selama 11 bulan. Warna putih dan ukuran kurang lebih 6 lebar 60 meter, panjang 1 cm, dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah mobil Innova warna hitam pengepon DA 1693 MT dikembalikan kepada yang berat. 1 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Acer, 1 unit komputer HP, 2 unit komputer Dell, 2 unit printer HP, 2 unit printer Canon Sigma, 1 unit printer Ecton, 2 buah keyboard laser, 1 buah keyboard Logitech, 1 buah keyboard Asus, 7 buah keyboard Lenovo, 2 unit CPU Dell, 8 buah mouse Lenovo, 1 buah mouse HP, 2 buah mouse Acer, 1 buah mouse Logitech, 1 buah mouse Portrait, 1 buah charger laptop Pro, 2 buah charger laptop Asus, 1 buah charger laptop HP, 4 buah charger komputer Lenovo, 2 buah kabel power komputer, 2 buah kabel data komputer, 5 buah kabel printer, 2 buah kabel roll, 1 buah tip pompo Pelitron, 1 buah setelan suara mic, 1 buah amplifier, 1 buah digital video recorder, 1 buah wireless, 1 buah WiFi, 1 buah terminal WiFi, 1 buah memori CPU, 1 buah mic duduk, 1 buah charger baterai Nikon, 1 buah mic Megafon, 2 buah kalkulator Casio, 1 buah kamera CCTV Vision, 1 buah buku kerja 2018 untuk Papua, 1 buah speaker. Ini 1 buah roll kain warna coklat korpri, 27 buah ikat pinggang kecil korpri, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 11 buah tas, 1 unit sepeda motor Honda, 1 buah kunci ring, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng plat, 1 buah parang pisau, 2 buah tombak kayu panjang, 4 buah busur, 36 buah anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi pipa, 47 buah tombel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang kayu
potongan kayu dipergunakan dalam perkara yang lain. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Kami Tamo SMU sebagai Hakim Ketua Majelis, Aktes Hari Nugraini SMH dan Bambang Tenggores Pastito SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni dalam 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut. Dibantu oleh Sultan Sukaito SH Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri Yafet Ruben Gunai SHMH penuntut umum pada dari Papua dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Demikian putusan ini kepada terdakwa mempunyai hak untuk segera menerima atau menolak, atau sebelum menyatakan menerima atau tolak mempunyai hak untuk berpikir selama 7 hari, atau sebelum menyatakan dalam hal menolak mengajukan banding, silakan buat konsultasi dengan penasihat hukumnya. Ya, Hakim yang mulia, terima kasih. Saya pikir-pikir dulu karena alasan saya pertama adalah barang bukti itu saudara Yafet Bonai dan kawan-kawan ambil dari mana saya tidak tahu. Barang bukti, parang, panah, segala macam. Yang kedua, Hakim yang mulia, bukan saya tidak mau 11 bulan. Dari hati nurani saya ini mengatakan saya tidak bersalah. Ya. Terima kasih. Jadi saya pikir-pikir dulu. Baik. Ya, jadi saudara pikir-pikir dulu selama 7 hari. Hak yang sama juga diberikan kepada penuntut umum. Ya, pikir-pikir majelis. Baik, oleh karena terdakwa maupun penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas putusan ini, maka putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, rangkaian persidangan pada hari ini kami nyatakan selesai dan sidang ditutup. Terima kasih Hakim yang mulia.